Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Di luar sana ada banyak orang mengatakan, tapi biarkan saja. Kalau engkau percaya kepada Tuhan dan kau diselamatkan, kau tidak percaya, kau akan dihukum. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jadi jelas jalan itu ada pada Yesus Kristus. Keselamatan itu ada pada Yesus Kristus. Dan saya mengucapkan selamat pagi bagi kita. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa senantiasa menyertai kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan kita akan mendengarkan firman Allah di pagi ini. Kita rilekskan hati kita sebelum kita melakukan tugas-tugas kita. Dan mari kita mendengar. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur. Biarlah firman-Mu membuat kami menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ayat dari Wahyu 1 ayat 6 sampai 8. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Puji nama Tuhan. Firman kita adalah the truth of Christ, kebenaran Kristus. Biarkan kebenaran Kristus itu ada menembus kehidupan setiap kita sebagai orang-orang percaya. Kebenaran Kristus yang datang dari Alfa dan Omega itu yang membuat kita, atau kita olehnya kita memperoleh yang pertama, kita di dalam kebenaran Kristus itu harus. Jadi kalau kebenaran Kristus itu ada dalam setiap hidup kita, kebenaran Kristus ada yang datang dari Raja di atas segala raja, Alfa dan Omega itu ada dalam kehidupan kita, dan kita biarkan dia menembus hidup kita, ya. Atau dengan arti kata, kita biarkan kebenaran Kristus itu merasuk jiwa kita, merasuk hidup kita. Artinya dia menguasai kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kebenaran Kristus itu yang akan memerdekakan kita. Kita tahu kebenaran itu adalah Tuhan sendiri, dan kebenaran itu adalah Dia sendiri. 17:17 dalam Yohanes. Jadi kalau Dia yang merasuk kehidupan kita, kebenaran itu menguasai hidup kita, berarti hidup kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, kata firman Allah, kebenaran Kristus itu harus, ya. Jadi kalau ada kebenaran Kristus itu dalam hidup kita sebagai orang percaya, dia harus memperdalam iman di dalam Kristus. Jadi dia harus memperdalam, dia harus, atau dengan kata memperdalam dan mempertinggi iman kita di dalam Kristus. Karena ada banyak persoalan-persoalan hidup ini, kadangkala orang bisa keluar dari Kristus. Nah, kalau iman kita di dalam berakar di dalam Kristus, bagaimanapun kita menghadapi angin badai kehidupan ini, angin badai penderitaan kehidupan ini, kita tidak akan tergoyahkan. Oleh karena apa? Kita tahu Yesus yang luar biasa itu, Yesus yang menjadi kebenaran kita itu, Yesus yang penolong kita itu akan ada bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya kita tahu bahwa bagaimana Yesus
mati, dan bagaimana Yesus setia, bagaimana Yesus memenuhi segala rencana Allah bagi kehidupannya, dan kemudian bagaimana dia mati untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa, datang kali yang pertama, lalu kemudian nanti dia akan datang kali yang kedua untuk membawa kita bersama-sama dengan dia ke dalam surganya. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, jangan lepas dari kebenaran Kristus itu, karena ketika kita lepas dari kebenaran Kristus, kita tidak memperdalam kehidupan iman kita di dalam Kristus, maka akan terjadi sesuatu hal yang menggoncangkan iman kita. Saya sudah melihat banyak orang bagaimana meninggalkan Tuhan, bagaimana mereka tidak memperdulikan Tuhan, bagaimana mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri, kebenaran mereka sendiri, dan akhirnya mereka tidak mendapat apa-apa. Dan ketika engkau melawan Tuhan, ketika engkau menghina kebenaran firman Allah, menghina kekuatan Tuhan, ya boleh-boleh saja engkau berbuat demikian. Tetapi ending daripada kehidupanmu adalah engkau akan mendapat penghukuman. Yang ketiga, kata firman Allah, ketika kebenaran itu ada dalam hidup kita, kebenaran Kristus itu ada dalam hidup kita, yang ketiga, pasti dia akan menguatkan tanggung jawabmu, tanggung jawab kita untuk mengikut dia, ya. Jadi tanggung jawab mengikut dia itu bukanlah sesuatu yang mudah, ya. Mengikut. Jadi apa yang dia telah lakukan dalam hidup kita, ya kita belajar mengikut sang Kristus itu yang telah memberikan teladan hidupnya dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya betapa pentingnya kita hidup dalam kebenaran Kristus itu. Dan kalau kita telah berikhtiar untuk hidup mengikuti teladan Kristus itu atau mengikuti kebenaran Kristus itu, sadari bahwa Tuhan akan menguatkan tanggung jawab setiap kita untuk mengikut dia. Tidak peduli apapun harga dari tanggung jawab itu. Kadangkala kita lihat bagaimana orang-orang murid-murid Kristus mengalami penderitaan, dianiaya, disiksa, dan orang-orang percaya dibakar hidup-hidup, tapi tidak satu pun mereka melepaskan tanggung jawabnya. Memang ada proses yang panjang dalam hidup mereka, memang ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup mereka. Awal-awal ketika Yesus digiring ke pengadilan untuk mendapatkan hukuman itu, tetapi ketika itu berlalu dan Tuhan tetap melawati mereka, Tuhan tetap menguatkan mereka, dan setelah itu mereka menjadi orang-orang yang penuh dengan tanggung jawab dalam tugas-tugasnya. Bahkan sampai maut merebut nyawa mereka. Bahkan mereka tidak lari dari tanggung jawab mereka sebagai wakil-wakilnya Tuhan, sebagai alatnya Tuhan untuk memberitakan kasih karunia, sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Katakan saja Simon Petrus yang disalib dengan kepala ke bawah, karena dia menganggap tidak layak berada dalam posisi seperti Yesus. Katakan saja Thomas yang ditombak di India. Dan hampir semua murid-murid Yesus itu mengalami yang namanya penderitaan. Karena apa? Karena kebenaran Kristus itu yang mereka percayai, yang mereka imani. Nanti sore saya akan membawa iman di dalam Kristus. Jadi ketika iman kita ada dalam Kristus, wow, ya, kita akan melakukan apa saja untuk menyenangkan Bapa, untuk menyenangkan Tuhan kita itu. Karena apa? Bayangkan saja Yesus yang setia itu, yang telah dibangkitkan buah suluh dari kematian. Kalau kita lihat Alkitab kan mengatakan dengan jelas bahwa ada banyak orang yang dibangkitkan dari kematian, tapi kemudian mereka mati lagi. Katakan saja itu Titikus, katakan saja itu pemuda di Nain, katakan saja itu Lazarus, dan lain sebagainya.
Jadi orang muda di Nain itu yang dihidupkan oleh Yesus, tetapi mereka kemudian mati dan tidak pernah bangkit lagi. Atau orang-orang hebat mungkin yang lain mati dan tidak pernah bangkit lagi. Tapi Yesus mati karena dia adalah manusia 100%. Dalam kemanusiaannya dia mati, tetapi dalam ketuhanannya dia tidak pernah mati. Dan dia hidup kembali oleh karena dia memang Tuhan. Dia turun ke dalam jurang maut untuk mengambil kunci jurang maut yang selama ini dikuasai oleh setan. Itu sebabnya dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke 55 dan 57 di sana dikatakan, hai maut di manakah sengatmu, hai maut di manakah kemenangan. Sengat maut ialah hukum Taurat, kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi dan kemudian terpujilah Tuhan, yang mau saya katakan yang 57 ini yang saya mau katakan. Dia katakan, tetapi terpujilah Tuhan yang telah melepaskan kita dan memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Jadi kemenangan itu hanya diperoleh karena Tuhan. Jadi itu sebabnya pentingnya kita dalam hidup dalam kebenaran ini dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kiranya kita betul-betul hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Hiduplah terus di dalam kebenaran Kristus. Dia adalah Raja di atas segala raja, Tuhan dari segala Tuhan. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Alfa Omega yang mengawali kehidupan kita dan mengakhiri kehidupan kita. Dan ketika kita mengalami kelahiran dalam dunia ini, kita mengalami kelahiran mungkin ada yang cuma satu kali, tapi bagi orang percaya kita mengalami kelahiran itu minimal 2 kali ya. Kelahiran dalam secara tubuh jasmani dan kemudian kelahiran baru di dalam Tuhan, di mana yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita hidup dalam kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita, dan Yesus menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lama. Diberkatilah kita yang percaya kepada kebenaran firman Allah. Diberkatilah kita yang mengandalkan Tuhan karena kita hidup dalam kebenarannya. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa. Dan kalau Anda sakit, saya akan berdoa bagi Anda, kiranya Tuhan akan melawati Anda, ataupun sedang menghadapi masalah apapun. Kiranya Tuhan menolong Anda, menolong kita semuanya, sehingga kita tetap bisa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita, bagian orang-orang benar itu adalah menerima pertolongan dari Tuhan. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Engkau Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, menolong setiap kami untuk hidup dalam kebenaran. Dan mereka yang sakit Bapa di surga oleh karena dosa, karena pelanggaran, Engkau yang menyucikan mereka, Engkau mengampuni mereka, Engkau sampaikan firman-Mu, dan Engkau sembuhkan mereka, dan Engkau yang mengampuni dosa-dosa mereka, dan Engkau juga yang menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Di dalam nama Yesus, apapun sakit penyakit mereka, di dalam nama Yesus aku perintahkan Engkau keluar dari setiap mereka yang sedang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kebenaran Tuhan yang luar biasa itu memerdekakan kami dari segala sakit, penyakit, dan penderitaan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih bagi mereka yang mengalami pergumulan dalam hidup ini. Engkau juga menjadi sahabat bagi mereka, menjadi penolong bagi mereka, menjadi Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka melihat kemuliaan Tuhan, dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain, dari pertolongan yang satu kepada pertolongan yang lain, sebab kami hidup dalam kebenaran Kristus. Terima kasih yang penolong kami, Alfa dan Omega, yang selalu ada untuk kami dan senantiasa siap menolong. Dia yang ada, yang sekarang ada, yang akan ada, terus akan ada. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya pagi ini segala aktivitas kita dalam terang firman Allah, dan Tuhan menyertai kita. Mantap, mantap, mantap.